Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi. Yang pertama yaitu kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, keuntungan tersebut bukan untuk bersama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Walau demikian, kapitalisme tidak memiliki definisi secara universal yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat banyak. Kapitalisme memiliki sejarah panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini dikenal dengan sebuah kuil sebagai cikal bakal kapitalisme. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikaitkan dengan karma. Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad. Yang menjadi kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pada abad ke-20, pembela kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta diganti dengan kapitalisme rentek dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme: pengakuan atas hak pribadi masing-masing atau individu. Kedua, pemilikan alat produksi oleh individu. Ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Kelima, peran pemerintah sangat kecil dalam kegiatan ekonomi. Dan seterusnya, masih banyak. Materi yang kedua yaitu neoliberalisme. Neoliberalisme dikenal sebagai ekonomi neoliberal, mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi, agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatnya standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, atau intervensi militer. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintah sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar besar berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonominya. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar dengan pembenaran mengacu pada kebebasan itu sendiri. Pendorong utama kembalinya kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki atau dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapasitas besar, justru terjadi pada negara Amerika Selatan dan negara miskin berkembang lainnya. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas usaha harus dihapuskan. Satu kelebihan neoliberalisme adalah
menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel dianggap. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan sering lagi sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Seiring kemajuan transportasi dan komunikasi, bisnis internasional tumbuh dengan pesat setelah awal abad ke-20. Bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial, termasuk swasta, penjualan, investasi, logistik, dan transportasi antara dua wilayah negara dan bangsa atau lebih. Transaksi bisnis semacam ini melibatkan sumber daya ekonomi seperti modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia untuk produksi barang, fisik, dan jasa internasional seperti keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, dan aktivitas produksi lainnya. Reaksi terhadap proses globalisasi terus bermunculan dan beragam seiring waktu berjalan. Perbedaan filosofis mengenai kerugian dan keuntungan proses semacam itu melahirkan berbagai ideologi dan gerakan sosial. Kesimpulan dari kapitalisme yaitu merupakan sebuah sistem yang muncul dari dunia barat. Dalam bidang ekonomi, di Eropa akhirnya dikenal dengan sistem kapitalisme, yaitu sebuah sistem yang mencakup hubungan-hubungan pemilik modal besar. Yang kedua, kesimpulan neoliberalisme tidak lebih dari pemikiran anti-intervensi pemerintah dalam perekonomiannya yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan dengan akar pemikiran neoklasik. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi bebas dari kontrol pemerintah dan bebas bisa melakukan usaha apapun. Yang ketiga yaitu kesimpulan dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya.
Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.